Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah pengantar ilmu hukum, PIH. Topik ke-57 dari 80 topik. Mengisi kekosongan hukum, bagian kedua. Begriffes Jurisprudence. Ketidakmampuan pembentuk undang-undang atau legislator meremajakan undang-undang pada waktunya merupakan alasan untuk memberi peran aktif kepada hakim. Dari hakim diharapkan seberapa dapat menyesuaikan undang-undang pada keadaan baru. Jurisprudensi mulai memperoleh peranan sebagai sumber hukum. Hukum kebiasaan juga memperoleh kembali peranannya sebagai sumber hukum. Sebaliknya, para sarjana mulai bersikap kritis terhadap undang-undang. Pada pertengahan abad ke-19 lahir aliran yang dipelopori oleh Rudolf von Jhering yang menekankan pada sistematik hukum. Setiap putusan baru dari hakim harus sesuai dengan sistem hukum. Berdasarkan kesatuan yang dibentuk oleh sistem hukum, maka setiap ketentuan undang-undang harus dijelaskan dalam hubungannya dengan ketentuan undang-undang yang lain, sehingga ketentuan undang-undang merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang ideal dalam aliran ini yaitu apabila sistem yang ada itu berbentuk suatu piramida dengan puncaknya suatu asas utama. Dari situ dapat dibuat pengertian-pengertian baru. Selanjutnya, dikembangkan sistem asas-asas dan pengertian-pengertian umum yang digunakan untuk mengkaji undang-undang. Oleh karena itu, teori ini disebut Begriffes Jurisprudence, suatu nama yang diberikan oleh von Jhering pada aliran ini. Hal yang merupakan khas dari aliran ini adalah bahwa hukum dilihat sebagai satu sistem tertutup yang mencakup segala-galanya yang mengatur semua perbuatan sosial. Pendekatan hukum secara ilmiah dengan pengertian-pengertian yang diperhalus ini merupakan dorongan timbulnya positivisme hukum, tetapi juga memberi argumentasi-argumentasi yang berasal dari ilmu hukum, dengan demikian objektif, sebagai dasar putusan-putusan. Pasal-pasal yang tidak sesuai dengan sistem dikembangkan secara ilmiah dan diterapkan interpretasi restriktif. Aliran ini memberikan kebebasan kepada hakim dibandingkan legisme. Hakim tidak perlu terikat pada bunyi undang-undang, tetapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang. Dengan demikian, peradilan lebih bersandar pada ilmu hukum. Maka kegiatan hakim terdiri dari sistematisasi, penghalusan hukum dan pengolahan hukum dalam sistem itu melalui penjabaran logis peraturan undang-undang menjadi berbagai asas hukum. Para hakim makin berkiblat pada ilmu dogmatik. Kalau undang-undang ternyata tidak memberi jawaban, maka hakim mencari objektivitas yang disyaratkan oleh ilmu hukum. Dorongan terhadap penghormatan ilmu hukum sebagai sarana untuk menemukan hukum ini berasal dari mazhab historis. Sebaliknya, ilmu hukum mengolah putusan-putusan pengadilan dan berusaha untuk menempatkannya pada sistem tertentu. Akan tetapi, sikap ilmiah ini sering mengarah pada Begriffes Jurisprudence murni, yaitu menjauhkan ilmu hukum secara definitif dari kenyataan sosial, politik dan moral dari hukum. Dalam hal ini, analisis, konstruksi logis dan sistematisasi dianggap sebagai tujuan dan tidak lagi seperti sekarang sebagai sarana guna menyediakan bahan argumentasi untuk hakim dalam putusannya. Menurut aliran ini undang-undang sekalipun tidak lengkap tetap mempunyai peran penting, tetapi hakim mempunyai peran yang lebih aktif. Di samping undang-undang masih ada sumber hukum lain antara lain kebiasaan. Aliran ini melihat hukum sebagai suatu sistem atau kesatuan tertutup yang menguasai semua tingkah laku sosial. Dasar dari hukum adalah suatu sistem asas-asas hukum serta pengertian dasar yang menyediakan kaidah yang sudah pasti untuk setiap peristiwa konkret. Hakim memang bebas dari ikatan undang-undang tetapi harus bekerja dalam sistem hukum yang tertutup. Undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanyalah sarana hakim dalam menemukan hukumnya. Yang dipentingkan di sini bukanlah kepastian hukum, melainkan kemanfaatannya bagi masyarakat. Aliran ini sangatlah berlebihan karena berpendapat bahwa hakim tidak hanya boleh mengisi kekosongan undang-undang saja, tetapi bahkan boleh menyimpang. Kebebasan hakim ini terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran sosiologis, yang berpendapat bahwa untuk menemukan hukum, hakim harus mencarinya dalam kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan aliran hukum kodrat yang berpendapat bahwa untuk menemukan hukumnya harus dicari dalam hukum kodrat. Walau bagaimanapun juga aliran bebas ini telah menanamkan dasar bagi pandangan yang sekarang berlaku tentang undang-undang dan fungsi hakim. Begriffes Jurisprudence tidak melihat kenyataan masyarakat, karena dari sarana pengertian hukum sampai pada konstruksi-konstruksi menyimpang dari kenyataan, kecuali itu masyarakat ditundukkan pada sistem. Aliran Interessen Jurisprudence. Sebagai reaksi terhadap Begriffes Jurisprudence lahirlah pada abad ke-19 di Jerman, Interessen Jurisprudence, yang dipelopori oleh Rudolf von Jhering, suatu aliran yang menitikberatkan pada kepentingan-kepentingan atau Interessen yang difiksikan. Oleh karena itu aliran ini disebut Interessen Jurisprudence.
Aliran ini mengalami masa jayanya sebagai aliran ilmu hukum pada dasawarsa pertama abad ke-20 di Jerman. Hukum merupakan resultante pertentangan-pertentangan kepentingan yang berlawanan dan berbenturan satu sama lain. Pandangan ini diberi dasar ilmiah dalam bukunya Der Zweck ini Recht. Aliran ini berpendapat bahwa peraturan hukum tidak boleh dilihat oleh hakim sebagai formil logis belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya. Menyadari bahwa sistematisasi hukum tidak boleh dibesar-besarkan, maka von Jering mengarah kepada tujuan yang terdapat di belakang sistem dan merealisasi ide keadilan dan kesusilaan yang tak mengenal waktu. Selain itu, aliran ini berpendapat bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk melindungi, memuaskan atau memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidup nyata. Dalam putusannya hakim harus bertanya kepentingan manakah yang diatur atau dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Philip Heck, yang termasuk salah seorang penganut aliran ini, berpendapat bahwa tanpa pengetahuan tentang kepentingan sosial, moral, ekonomi, kultural, dan kepentingan lainnya, dalam peristiwa tertentu yang berhubungan dengan peraturan tertentu, pelaksanaan atau penerapan hukum yang tepat dan berarti, tidak mungkin. Pembentuk undang-undang sewaktu merumuskan peraturan telah mempertimbangkan berbagai kepentingan dan akhirnya mengambil pilihan. Dalam ketentuan undang-undang, telah ditetapkan kepentingan-kepentingan mana yang di mata pembentuk undang-undang itu mempunyai nilai. Apabila kemudian diminta putusan dari hakim dalam konflik kepentingan, maka ia harus menyesuaikan dengan ukuran nilai yang dimuat dalam undang-undang. Ia tidak boleh atas kemauannya sendiri menilai kepentingan konkret pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi mengeluarkan unsur-unsur itu yang telah dinilai oleh pembentuk undang-undang dan berkaitan dengan itu mengambil putusan. Yang menentukan terutama adalah selalu penilaian oleh pembentuk undang-undang. Hakim dalam putusannya harus bertanya kepentingan manakah yang diatur atau dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Misalnya, teori pengaruh pendekatan hukum interest jurisprudence adalah teori legitimasi dari Scholten, yang berkaitan dengan pasal 1977 KUH Perdata. Pasal 1977 KUH Perdata dikembalikan pada kedudukannya yang wajar, yang memahami tuntutan-tuntutan pergaulan berkenaan dengan lalu lintas hukum mengenai benda-benda bergerak tak terdiri atas nama. Bezit atas benda bergerak tidak atas nama, menurut pendapat ini adalah legitimasi bagi yang berhak. Jadi bezit bukan egenom, tetapi bagi siapa yang dengan itikat baik menduga beziter sebagai egenar, adalah safe, aman. Bezit itu membuktikan orang yang menguasai bendanya sebagai yang berhak penuh, sebagai egenar. Menurut teori legitimasi, untuk memperoleh kebenaran yang disebutkan dalam pasal 1977 KUH Perdata, karena penyerahan, harus pula memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya penyerahan, yang ditentukan oleh pasal 584 KUH Perdata. Hanya saja pendapat ini telah menghapuskan salah satu syarat, yaitu tentang kewenangan dari yang berhak, Beschikkingsbevoegd. Syarat-syarat lain, yaitu yang mengharuskan adanya titel atas hak yang sah, masih tetap dipertahankan. Fungsi prosesuitnya adalah bahwa siapa yang dalam proses tentang hak milik benda tidak atas nama, dapat menunjukkan penguasaannya atas benda tersebut, dibebaskan dari pembuktian. Ini menyangkut perlindungan kepentingan orang yang menguasai barang. Itulah materi topik ke-57 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.